Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Duka kembali menyelimuti Tanah Suci. Di hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025, Sistem Komputerisasi Haji Terpadu atau Siskohat Kementerian Agama mencatat kabar pilu. Sebanyak 58 jemaah haji asal Indonesia meninggal dunia di Makkah dan Madinah. Angka ini bukan sekadar statistik. Di balik setiap angka, ada wajah, ada nama, ada keluarga yang menanti dengan cemas di tanah air. Apa penyebab utamanya? Di usia berapa mereka wafat? Dan bagaimana langkah pemerintah dalam menghadapi lonjakan kematian jemaah tahun ini? Simak ulasannya secara lengkap dalam video ini. Sebelum kita lanjut lebih dalam, silakan klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tak ketinggalan update terbaru seputar Haji 2025 dan kabar penting dari Tanah Suci. Jangan lupa juga tulis komentar dan doa terbaik untuk para jemaah haji Indonesia yang telah wafat. Semoga Allah menerima amal ibadah mereka dan memberikan kesabaran untuk keluarga yang ditinggalkan. Siskohat Kementerian Agama RI merilis data resmi per 29 Mei 2025 atau hari ke-24 penyelenggaraan haji bahwa sebanyak 58 jemaah haji Indonesia wafat di Arab Saudi. Mayoritas dari mereka meninggal di kota Makkah, sisanya tersebar di Madinah dan beberapa lokasi transit. Rincian wilayah jenis kelamin. 42 orang wafat di Makkah, 13 orang di Madinah, 3 orang dalam perjalanan atau saat di bandara. Dari sisi jenis kelamin, 39 adalah jemaah laki-laki, 19 adalah jemaah perempuan. Kementerian Agama mencatat bahwa sebagian besar dari mereka adalah jemaah lansia, berusia antara 60 hingga 85 tahun. Bahkan, ada yang berusia lebih dari 90 tahun. Kondisi kesehatan fisik yang menurun karena cuaca ekstrim, aktivitas ibadah padat, serta penyakit bawaan menjadi faktor utama yang menyebabkan kematian. Penyebab kematian. Dalam laporan resmi Kemenag, penyebab meninggalnya jemaah antara lain penyakit jantung dan pembuluh darah, seperti hipertensi dan stroke, infeksi saluran pernapasan, komplikasi diabetes, serta kelelahan fisik berat akibat aktivitas beribadah. Suhu udara di Arab Saudi saat ini berada pada kisaran 43-45 derajat Celcius, jauh lebih tinggi dibandingkan suhu rata-rata di Indonesia, sehingga menyebabkan dehidrasi berat dan heat stroke pada sebagian jemaah. Upaya pemerintah. Pemerintah Indonesia melalui petugas penyelenggara ibadah haji, PPIH, Arab Saudi telah melakukan sejumlah langkah, di antaranya penyuluhan kesehatan intensif pada jemaah lansia, pemberian alat pelindung cuaca panas, seperti payung, semprotan air, dan penutup kepala. Tim kesehatan khusus disiagakan 24 jam di sektor-sektor pemondokan dan lokasi ibadah, serta pemantauan rutin terhadap jemaah berisiko tinggi atau RISTI. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan layanan penanganan jenazah dan pemakaman sesuai syariat Islam. Semua jemaah yang wafat dimakamkan di Tanah Suci dengan pencatatan lengkap dan pengawasan langsung oleh petugas haji. Beberapa kisah mengharukan juga muncul dari para jemaah yang wafat. Seorang kakek berusia 92 tahun asal Sumatera Barat meninggal dalam keadaan sujud saat salat di Masjidil Haram. Seorang ibu berusia 67 tahun dari Jawa Timur menghembuskan napas terakhirnya di pemondokan setelah menyelesaikan tawaf sunnah. Bahkan ada pula pasangan suami istri asal Kalimantan yang meninggal berselang 2 hari, kisah mereka viral karena disebut berangkat bersama, pulang ke hadiratnya bersama. Untuk diketahui, total jemaah haji Indonesia tahun 2025 mencapai 241.000 orang, terdiri dari 221.000 jemaah reguler dan 20.000 jemaah haji khusus. Dengan total 58 orang wafat hingga hari ke-24, artinya rasio kematian jemaah saat ini adalah sekitar 2,4 orang per 10.000 jemaah atau 0,024%, sebuah angka yang masih dalam batas wajar menurut Kemenag,
namun tetap harus diwaspadai karena puncak ibadah haji masih di depan mata, yakni di Arafah Musdalifah Mina, Ar-Muzna. Duka memang menyelimuti, tapi kita juga percaya bahwa mereka yang wafat di Tanah Suci telah meraih kemuliaan. Wafat saat menunaikan rukun Islam kelima, di Tanah Haram, dalam keadaan ihram atau dalam perjuangan ibadah, merupakan husnul hatimah yang banyak didambakan umat Islam. Namun, kondisi ini juga menjadi peringatan bagi kita semua, bahwa kesiapan fisik dan mental sebelum berhaji adalah hal yang tidak bisa ditawar lagi, terutama bagi jemaah lansia dan yang memiliki penyakit penyerta. Pemerintah terus berupaya memberikan perlindungan terbaik, namun partisipasi aktif dari jemaah juga sangat penting. Istirahat cukup, banyak minum, dan tidak memaksakan diri adalah kunci menjaga keselamatan. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah para jemaah yang telah wafat dan memberikan kesehatan serta kekuatan bagi jemaah yang masih menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Silakan klik subscribe untuk mendukung channel ini dan mendapatkan kabar terbaru seputar Haji 2025. Jangan lupa bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa mendoakan saudara-saudara kita di Makkah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.